Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainda Sari Siregar dengan NPM 20.02.09.01.05 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mereview jurnal pembelajaran IPA yang berjudul Mengembangkan media video pembelajaran daur air untuk meningkatkan proses dan hasil belajar IPA siswa di SD. Nama jurnal Pendidikan Sains. Volume dan halaman. Volume 1 nomor 4 halaman 413 sampai 424. Tahun terbit yaitu tahun 2013. Penulis yang ditulis oleh Fahru Rozi, yang direview oleh Mainda Sari Siregar, dan tanggal reviewnya tanggal 2 Desember 2021. Adapun landasan teori, yaitu pembelajaran IPA di sekolah dasar diharapkan dapat menjadi wahana siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan di kehidupan sehari-hari. Adapun metode yang digunakan dalam penilaian ini adalah dokumentasi, observasi, wawancara, serta angket. Yang ketiga, subjek dalam penelitian ini dengan uji coba skala terbatas, yaitu terhadap 6 orang siswa yang dipilih secara acak dengan kemampuan berpikir yang berbeda-beda, yaitu 2 orang siswa dari kelas 6 dengan kategori 1 orang siswa kemampuan pintar dan 1 orang lagi kemampuan sedang. 3 orang siswa dari kelas 5 dengan kriteria 1 orang siswa berkemampuan pintar dan 2 orang berkemampuan sedang. Dan 1 orang siswa dari kelas 4 dengan kategori berkemampuan pintar. Adapun manipulasi, penelitian melakukan beberapa tahap dalam penelitian ini, yaitu yang pertama tahap uji coba, yang kedua studi pendahuluan dilakukan melalui observasi kelas, dan yang ketiga uji coba ahli, yang keempat uji coba skala terbatas dilakukan terhadap beberapa siswa, yang keempat uji coba sasaran pengguna produk dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Adapun yang selanjutnya yaitu analisis data, revisi produk, dan kajian produk. Instrumen alat yang digunakan oleh peneliti adalah uji coba. Hasil dari penelitian tersebut yaitu hasil analisis kemenarikan media video pembelajaran daur air adalah 76,6% dengan responden yaitu siswa. Hasil analisis di tingkat kelayakan produk yaitu 83,6%, ditambah dengan hasil kelayakan materi atau isi dengan nilai 92,5%, kemudian dirata-ratakan dan didapat nilai 88,1%. Hasil analisis kelayakan, keaktifan, keterapan, dan kemenarikan menunjukkan bahwa kelayakan sebesar 88,1% dengan kriteria sangat layak. Keaktifan dari hasil efektif sebesar 76,6%, serta keaktifan dari tes hasil belajar mencapai 80,2% dengan kriteria sangat efektif. Kategori keterapan sebesar 88% dengan kriteria sangat baik, serta kategori kemenarikan sebesar 82,3% dengan kriteria sangat menarik.
Kekuatan, yaitu yang pertama, metode yang digunakan banyak sehingga peneliti memperoleh yang banyak juga. Itu membantu peneliti dalam mengembangkan penelitiannya. Yang kedua, kekuatan dalam penelitian ini adalah rinci dalam melakukan tahapan penelitian. Hal ini menguatkan hasil penelitian. Yang ketiga, data yang disajikan tidak hanya berupa paragraf, melainkan ada tabel juga yang dapat membantu pembaca melihat data dengan fokus. Dan yang terakhir ada kelemahan. Yang pertama, pada bagian abstrak hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ini akan mengurangi rasa ketertarikan pembaca di luar negara Indonesia. Yang kedua, tidak ada jumlah data yang jelas pada subjek penelitiannya. Yang ketiga, penelitian hanya dilakukan dengan skala terbatas. Ada kemungkinan hasilnya berubah jika diterapkan di kelas 5. Dan yang terakhir, penelitian